Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Selasa, tanggal 10 bulan Februari. Tahun ke-2026, judul pelajaran untuk hari ini adalah Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tema bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan yang diambil dari kitab Filipi 4 ayat 4-7 menempatkan sukacita sebagai sikap rohani yang berakar bukan pada keadaan, melainkan pada relasi dengan Kristus yang hidup dan berdaulat. Paulus menulis nasihat ini bukan dari situasi nyaman, melainkan dari penjara. Sehingga sukacita yang dimaksud jelas bukan emosi sesaat, tetapi keputusan iman yang sadar. Setelah menegaskan pentingnya kesatuan jemaat, dalam kitab Filipi 4 ayat 1-3, Paulus mengalihkan fokus kepada kondisi batin orang percaya yang tetap stabil di tengah tekanan. Sukacita dalam Tuhan menjadi fondasi yang meneguhkan iman ketika realitas hidup menghadirkan ketidakpastian dan ancaman. Dengan demikian, sukacita bukan pelarian dari masalah, melainkan kekuatan rohani untuk menghadapi masalah bersama Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan modern syarat dengan kecemasan, di mana banyak orang menghabiskan energi emosional untuk memikirkan hal-hal yang seringkali berlalu tanpa bekas dan tanpa makna kekal. Yesus sendiri berulang kali memperingatkan murid-muridnya agar tidak hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apapun bagi kehidupan, bahkan justru melemahkan iman. Petrus menegaskan kembali ajaran ini dengan mengajak orang percaya menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah yang memelihara umatnya dengan setia. Kecemasan sejatinya muncul ketika manusia mencoba mengendalikan masa depan yang berada di luar jangkauan kuasanya. Firman Tuhan mengarahkan hati manusia untuk berpindah dari rasa takut menuju kepercayaan penuh kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menariknya, Alkitab juga mengajarkan bahwa meningkatnya pergumulan dan krisis dunia justru seharusnya membangkitkan pengharapan, bukan kepanikan. Yesus menyatakan bahwa tanda-tanda zaman merupakan penunjuk bahwa penebusan sudah dekat, sehingga umat Tuhan dipanggil untuk mengangkat kepala dengan iman. Yakobus menasihati jemaat agar bersabar dan meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Perspektif eskatologis ini mengubah cara pandang orang percaya terhadap penderitaan dan tekanan hidup. Ketika pengharapan akan kedatangan Kristus hidup di dalam hati, kecemasan kehilangan cengkeramannya. Saudara terkasih, Paulus kemudian memberikan penawar konkret terhadap kecemasan, yaitu doa yang disertai iman, ucapan syukur, dan permohonan yang sungguh-sungguh. Doa bukan sekadar aktivitas religius, melainkan tindakan iman yang mengakui kedaulatan Allah atas segala situasi. Ucapan syukur menunjukkan sikap percaya bahwa Allah telah bekerja bahkan sebelum jawaban doa terlihat secara nyata. Istilah Yunani desis menegaskan bahwa Allah peduli juga pada doa yang lahir dari situasi mendesak dan genting. Doa menjadi sarana penyerahan total yang membuka ruang bagi damai sejahtera Allah bekerja di dalam hati. Bapak Ibu sekalian, keyakinan bahwa doa didengar Allah berlandaskan pada kebenaran bahwa permohonan yang sesuai dengan kehendaknya pasti diterima olehnya. Prinsip ini
menolong orang percaya untuk beristirahat secara rohani, karena hasil akhir berada sepenuhnya dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Damai sejahtera yang lahir dari keyakinan ini bukan hasil dari jawaban instan, melainkan dari kepercayaan yang mendalam. Orang percaya belajar untuk tenang bukan karena masalah telah selesai, tetapi karena Allah memegang kendali. Inilah bentuk iman yang dewasa dan bersandar penuh kepada karakter Allah. Saudara terkasih, ayat-ayat lain dalam kitab suci memperluas pemahaman kita tentang damai sejahtera Allah sebagai anugerah ilahi yang berasal dari karakter dan karyanya. Mazmur menyatakan bahwa Tuhan memberkati umatnya dengan damai, sementara Yesaya menubuatkan Mesias sebagai Raja Damai. Yesus sendiri menegaskan bahwa damai yang Ia berikan berbeda dari damai yang ditawarkan dunia. Paulus menekankan bahwa Allah adalah Allah damai sejahtera, bukan kekacauan. Damai ini berakar pada pendamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus dan melampaui kemampuan akal manusia. Bapak Ibu, kesimpulan pelajaran hari ini bahwa damai sejahtera Allah adalah pengalaman rohani yang lahir dari iman, doa, dan pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Damai ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh logika karena ia melampaui pikiran manusia dan menjaga hati serta pikiran orang percaya. Mengalami damai sejahtera Allah berarti hidup dengan keyakinan bahwa hidup kekal telah dianugerahkan melalui Yesus sebagai juru selamat. Damai ini memampukan orang percaya untuk bersukacita di tengah tekanan dan tetap tenang di tengah badai kehidupan. Dengan demikian, bersukacita senantiasa dalam Tuhan menjadi bukti nyata bahwa damai sejahtera Allah benar-benar bekerja dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikianlah pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.